Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida dengan NIM 1822019446 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter yang mana akan menjelaskan secara detail terkait uang. Yang pertama ada ruang lingkup uang, yang kedua ada definisi dari uang, ketiga nilai dari uang, keempat klasifikasi uang, dan yang terakhir adalah ekonomi moneter. Baik, uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen maupun rumah tangga. Artinya, uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adapun yang harus kita ketahui beberapa manfaat dari uang. Yang pertama, mempermudah untuk memperoleh dan membeli barang maupun jasa yang kita inginkan secara cepat. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan nilai atau harga dari barang atau jasa. Yang ketiga, memperlancar proses perdagangan secara luas. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai tempat penimbunan adanya kekayaan. Kita lanjut kepada posisi yang pertama, yaitu definisi uang. Uang secara umum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna yang sangat luas, yaitu segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran yang sah atau proses pertukaran barang atau. Pembahasan yang kedua terkait nilai dari uang. Nilai dari uang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, nilai nominal. Yang kedua, nilai intrinsik. Yang ketiga adalah nilai real. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nilai nominal adalah nilai yang tertera atau yang ditulis pada setiap mata uang yang dimiliki. Contohnya, saya memiliki uang 50.000. Tertera di uang tersebut adalah Rp50.000. Maka, nilai nominal saya adalah Rp50.000. Selanjutnya yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai bahan yang digunakan untuk menghasilkan uang tersebut. Contohnya, untuk mendapatkan uang kertas 50.000 perlu kertas dan bahan lain, yaitu dengan modal 3.000. Maka nilai intrinsiknya yaitu Rp3.000. Yang ketiga adalah nilai real. Nilai uang real adalah nilai yang dapat dihitung dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Jika uang Rp1.000 dapat ditukar dengan 1 gelas air minum, maka dapat dibayar dengan nilai uang nyata Rp1.000, dapatlah gelas air minum tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna yang sangat luas, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang maupun jasa. Pengertian uang secara luas adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang. Pembahasan selanjutnya terkait klasifikasi uang. Klasifikasi uang terdapat 3 macam. Yang pertama, uang kartal, kedua, uang giral, yang ketiga, uang kuasi. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari seperti uang kertas maupun uang logam. Yang kedua adalah uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat, bahkan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah ataupun praktis dan aman. Yang ketiga adalah uang kuasi. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Biasanya, uang kuasi ini terdiri dari deposito, berjangka, dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Pembahasan yang terakhir terkait standar moneter. Standar moneter adalah pengukur atau patokan dijadikannya uang dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter ini harus memperhatikan ukuran, ciri-ciri khusus, dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Agar apa? Agar dapat memudahkan pemakaian uang itu dalam suatu perekonomian. Standar moneter ini yang digunakan dapat berupa logam maupun kertas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi dari uang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk YouTube ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.